Pernah kepikiran nggak apa sih hubungannya antara ponsel di saku kita, pesawat jet di angkasa, sama cara kerja AI yang lagi heboh banget? Jawabannya, satu hal. Sebuah mesin tak terlihat yang menggerakkan dunia modern kita. Namanya kalkulus, matematika tentang perubahan. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Di dunia ini kan segala sesuatu itu bergerak, berubah, nggak pernah diam. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, gimana sih cara kita mengukur perubahan itu? Bukan cuma lihat doang, tapi benar-benar paham secara matematis. Nah, ini dia teka-teki besar yang akan kita pecahkan. Coba bayangin pesawat terbang, lintasan melengkungnya yang mulus waktu lepas landas, terbang tenang sampai mendarat lagi. Itu semua bukan kebetulan loh. Setiap detik perjalanannya itu dihitung dengan presisi yang luar biasa. Dan ya, pakai kalkulus. Atau gimana dengan film animasi favorit kamu? Pernah heran nggak kok gerakan karakternya bisa kelihatan hidup dan natural banget? Dari lompatan sampai ekspresi wajah, semuanya itu dihidupkan oleh kalkulus yang ngitungin perubahan posisi di tiap sepersekian detiknya. Bahkan kecerdasan buatan atau AI, cara belajarnya itu pakai kalkulus. Dia kan terus-terusan mengoreksi kesalahan biar makin pintar. Nah, proses optimasi itu, inti dari semuanya, ya bahasa perubahan alias kalkulus. Jadi, dari mana sih semua ide keren ini datang? Ternyata perjalanannya jauh banget ke belakang. Dimulai dari pertanyaan-pertanyaan zaman kuno yang bikin pusing para pemikir paling jenius dalam sejarah. Orang-orang Yunani kuno itu pusing mikirin ini. Gimana caranya ngitung kecepatan tepat di satu waktu? Atau gimana cara ngitung luas area yang bentuknya melengkung? Nah, yang keren banget, Archimedes punya ide brilian. Potong aja bentuknya jadi irisan-irisan super tipis. Dan ide inilah yang jadi cikal bakal kalkulus. Sekarang kita lompat jauh ke depan, ribuan tahun kemudian, ke abad ke-17. Disinilah akhirnya teka-teki kuno tadi menemukan jawabannya. Sebuah revolusi intelektual yang melahirkan kalkulus modern. Di sini, kita ketemu sama dua jagoan kita, Sir Isaac Newton di Inggris dan Gottfried Leibniz di Jerman. Uniknya, mereka berdua nemuin kalkulus sendiri-sendiri di waktu yang hampir bersamaan. Newton butuh kalkulus buat ngejelasin kenapa planet bisa bergerak. Kalau Leibniz, dia yang menciptakan simbol-simbol keren yang kita pakai sampai hari ini. Dan tentu aja, ada drama heboh soal siapa yang nemuin duluan. Hasil kerja keras mereka ini ngasih kita toolkit super canggih dengan dua bagian utama. Anggap aja ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama buat membaca dunia di sekitar kita. Bagian pertama namanya turunan atau derivatif. Gampangnya, ini tuh kayak kaca pembesar matematika. Fungsinya buat ngezoom ke satu momen spesifik dan ngukur seberapa cepat sesuatu berubah tepat saat itu juga. Analogi paling pas, speedometer di mobil kamu. Angka yang kamu lihat itu kecepatan kamu detik ini juga, bukan kecepatan rata-rata. Nah, itulah turunan. Di sisi sebaliknya, kita punya integral. Kalau turunan tadi itu kaca pembesar, nah integral ini adalah si pengumpul. Tugasnya adalah ngambil semua perubahan-perubahan kecil tadi, lalu menjumlahkannya buat dapat gambaran totalnya. Balik lagi ke analogi mobil, odometer yang nunjukin total jarak yang udah kamu tempuh, itu kerjaan integral. Jadi, intinya begini, turunan dan integral itu benar-benar kayak yin dan yang. Turunan nanya, seberapa cepat ini berubah sekarang? Sementara integral nanya, kalau semuanya dikumpulin, totalnya jadi berapa? Mereka adalah dua hal yang saling berkebalikan, tapi saling melengkapi. Sampai sini, turunan dan integral kelihatannya kayak dua ide yang terpisahkan. Tapi, disinilah plot twist-nya muncul. Ada satu penemuan dahsyat yang menyambungkan keduanya. Dan ini mengubah segalanya. Dan inilah dia, teorema dasar kalkulus. Penemuan jenius ini membuktikan kalau turunan dan integral itu sebenarnya operasi yang saling meniadakan. Ini bukan cuma detail keren ya, ini adalah jembatan emas yang menyatukan seluruh dunia kalkulus. Artinya apa? Masalah penjumlahan yang super rumit pakai integral, ternyata bisa diselesaikan jauh lebih gampang lewat kebalikannya, yaitu turunan. Kenapa ini bisa dibilang revolusioner banget? Karena teorema inilah yang mengubah kalkulus dari sekedar ide abstrak menjadi salah satu alat paling powerful di dunia sains. Secara ajaib, teorema ini menyambungkan masalah kecepatan sesaat dengan masalah total area. Dua teka-teki kuno yang tadinya kelihatan nggak nyambung, sekarang terbukti jadi dua sisi dari koin yang sama. Oke, cukup sejarahnya. Sekarang,
Mari kita lihat gimana ide yang umurnya udah lebih dari 300 tahun ini ternyata diam-diam bekerja di sekitar kita, setiap hari. Hampir semua bidang modern itu bergantung sama kalkulus. Dari teknik, fisika, grafis komputer, sampai ekonomi dan biologi, bahasa perubahan ini ada di mana-mana. Yuk kita lihat beberapa contoh cepat. Mesin di mobil kita? Kalkulus yang ngatur waktu pembakaran sama aliran bensinnya, biar tenaganya maksimal tapi tetap irit. Jembatan-jembatan kokoh yang kita lewati, para insinyur pakai kalkulus buat mendistribusikan beban dan tekanan di seluruh strukturnya, biar jembatan itu aman dilewati ribuan kendaraan setiap hari. Kita bisa memprediksi orbit planet dengan akurat sampai ratusan tahun ke depan. Itu semua berkat hukum gerak Newton, yang intinya adalah serangkaian persamaan kalkulus. Di pasar saham, para analis menggunakan kalkulus untuk membuat model tingkat perubahan harga, membantu mereka mengelola resiko, dan mencoba memprediksi pergerakan pasar. Dan kita balik lagi ke AI. Proses belajar sebuah algoritma itu intinya adalah menemukan titik terendah dari sebuah lembah kesalahan. Nah, cara menemukan titik terendah itu gimana? Ya, dengan menggunakan kalkulus untuk mencari di mana tingkat perubahannya sama dengan 0. Jadi, begitulah ceritanya. Sesuatu yang dimulai dari rasa penasaran untuk memecahkan teka-teki kuno tentang gerak dan bentuk telah berevolusi menjadi bahasa universal yang menjelaskan perubahan di seluruh alam semesta kita. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya. Dengan kekuatan untuk memahami perubahan, penemuan luar biasa apa lagi ya yang menanti untuk diungkap oleh kalkulus di masa depan? Pertanyaan itu masih terbuka. Terima kasih sudah menyimak.